kene ibu bakdo ngaos, ibu main kalih di ahla, kalih di Aiswa, oke? Ditunggu dulu ya. Oh iya, terima kasih. Jadi setelah bagian perempuan dijadikan warisan, oke. Jadi dulu itu perempuan dijadikan warisan, tapi sekarang perempuan dapat warisan. Itu yang ajib sekali. Kalau misal ada orang yang mengatakan bahwa, loh, tapi kan perempuan warisannya lebih sedikit daripada laki-laki itu. Berarti orang ini nggak belajar ilmu waris dengan baik. Dia nggak mengenal ilmu waris dengan baik. Karena apa? Karena uh, mislu hadil unsayan itu hanya pada kasus tertentu. Pada kasus lain, perempuan bahkan bagiannya lebih banyak daripada laki-laki. Gitu ya. Tergantung kedekatannya dengan si mayit. Contohnya kayak saya misal, saya anak perempuan satu-satunya, maka dapat warisan dari ayah saya setengah. Kemudian paman saya dapat bagian lagi dan itu lebih rendah daripada bagian saya. Bisa dipahami ya. Jadi belum tentu perempuan itu warisannya lebih sedikit daripada laki-laki. Kemudian ada sirinya juga, ada rahasia juga. Kenapa kok laki-laki yang lebih banyak? Ya karena laki-laki itu punya tugas untuk menafkahi. Maka nggak heran kalau dia lebih diperbanyak warisannya dalam hal sama-sama saudara misalnya seperti itu. Beda dengan perempuan. Kalau dia dapat warisan itu uangnya jadi hak milik dia sendiri, bukan milik orang lain. Kalau mau dimiliki orang lain ya atas namanya sedekah gitu. Kalau laki-laki kan enggak. Laki-laki dapat warisan, nanti kan warisan ini dijadikan nafkah untuk anak maupun istrinya gitu ya. Kemudian perempuan dulu dikubur hidup-hidup. Insya Allah. Zaman dulu tuh kayak perempuan, kalian pernah lihat gak sih film di mana pas waktu itu ada adegan Rasulullah pas masih kecil, kemudian ada laki-laki yang bertengkar sama istrinya karena apa? Karena si istri nggak mau anak perempuannya dikubur. Tapi karena si laki-laki ini malu punya anak perempuan, nggak dikuburlah. Anak perempuan ini mau dikubur, tapi sama Nabi diambil. Kemudian intinya dikasih tahu kalau oh ini anak perempuan tuh harusnya anak yang dijaga. Bahkan dalam hadis juga dikatakan bahwa barang siapa yang punya 3 anak perempuan maka dakhalal jannah, dia masuk surga. Sampai seperti itunya Rasulullah memperhatikan perempuan ketika jadi anak. Ketika jadi ibu dia pun dimuliakan. Ketika ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, siapa yang harus saya hormati? Jawabannya ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Dan masih banyak seputar hadis-hadis tentang para wanita. Bahkan ketika haji perpisahannya Nabi dengan para sahabat beliau, yang beliau wasiatkan apa? Beliau berwasiat agar memperhatikan perempuan, agar kita memperhatikan para wanita kita, karena memang sesuai dengan jargon kita ya, kali ini di Harlah ketiga, ketika perempuan itu cerdas, perempuan itu berilmu, maka dunia itu akan berkualitas sesuai dengan jargon almar'ah imadul bilad, idza soluhat soluhal bilad wa idza fasadat bilad gitu. Jadi ketika perempuan ini baik, maka seluruh dunia, seluruh masyarakat, seluruh negara akan jadi baik. Tapi kalau perempuannya buruk, mohon maaf, nanti ini semuanya juga jadi buruk. Jadi perempuan adalah penentu, sebenarnya seperti itu. Maka disinilah kita Daily Head yang dari tahun 2021 ya, tanggal 22 Oktober didirikan. Fungsinya atau tujuannya untuk apa? Untuk menyadarkan